Assalamualaikum Ibu Isna, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Jadi Ibu, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai masalah gizi pada bayi dan balita ya Bu. Kita langsung masuk saja ya Bu ke sharing kita hari ini. Jadi menurut UNICEF, status gizi balita itu dipengaruhi langsung oleh asupan makanan dan juga penyakit infeksi. Asupan zat gizi pada makanan yang tidak optimal atau tidak seimbang dapat menimbulkan masalah gizi kurang dan juga gizi lebih. Nah, masalah gizi pada balita itu antara lain itu ada kekurangan energi protein atau KEP, terus ada kekurangan vitamin A atau KVA, anemia, terus ada gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI, dan juga gizi lebih. Nah, masalah gizi lain pada balita itu juga ada stunting. Nah, untuk masalah gizi pada balita ini dampaknya itu begitu serius ya Bu ya, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu. Lalu ada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah gizi di Indonesia, yaitu faktor penyebab langsung pertama itu adalah konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang, yaitu beragam, sesuai kebutuhan, bersih, dan juga aman. Lalu untuk faktor penyebab langsung kedua itu ada penyakit infeksi nih Bu. Jadi penyakit infeksi ini berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit menular, terutama diare, cacingan, dan penyakit pernapasan akut atau ISPA. Nah, faktor ini tuh banyak berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan, khususnya imunisasi ya Bu, untuk pada masih bayi, seperti itu, imunisasi dasar gitu. Nah, kualitas lingkungan hidup juga berpengaruh ini dalam penyakit infeksi seperti itu. Lalu ada faktor lain yang juga berpengaruh, yaitu ketersediaan pangan di keluarga, khususnya pangan untuk bayi 0 sampai 6 bulan yaitu berupa ASI eksklusif, dan 6 sampai 23 bulan berupa MPASI, dan juga pangan yang bergizi seimbang khususnya bagi ibu hamil. Semuanya itu terkait pada kualitas pola asuh anak, pola asuh, sanitasi lingkungan, akses pangan keluarga, dan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses informasi terutama tentang gizi dan juga kesehatan. Ini kita langsung masuk saja ya Bu ke masalah gizi yang sering terjadi pada bayi dan balita di Indonesia. Yaitu pertama ada BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, itu merupakan salah satu masalah gizi pada bayi. Sesuai namanya, kondisi BBLR ini terjadi ketika bayi yang baru lahir itu memiliki berat badan di bawah rentang normal. Nah, idealnya ini bayi yang baru lahir ini harusnya memiliki berat badan 2,5 kg sampai 3,5 kg. Lalu yang kedua itu ada kekurangan gizi. Menurut WHO, kekurangan gizi atau underweight itu didefinisikan jika Z-score pada grafik pertumbuhan itu berada di minus 2 SD sampai minus 3 SD. Ini saya kasih contoh ya Bu. Untuk bayi perempuan usia 8 bulan yang harusnya memiliki berat badan 8 kilo, tapi hanya memiliki berat badan sekitar 6 kilo. Nah, itu berarti kan sudah kurang ya berat badannya, atau merupakan kekurangan gizi seperti itu. Nah, untuk kondisi itu dapat menyebabkan perkembangan otak berdampak buruk pada perkembangan otak, otot, hingga metabolisme bayi. Kalau dalam jangka panjang, masalah kurang gizi itu dapat menyebabkan rendahnya kemampuan nalar dan juga imunitas tubuh. Seperti itu. Yang ketiga ini kita ada gizi buruk. Menurut WHO, untuk gizi buruk ini Z-score-nya itu kurang dari minus 3 SD atau di bawah minus 3 SD. Nah, sebagai contoh, misalkan bayi perempuan di usia 8 bulan tuh harusnya 8 kilo, tapi bayi dengan gizi buruk itu memiliki berat di bawah 5,8 kg. Secara umum dampak gizi buruk itu tidak jauh berbeda dengan kekurangan gizi, namun pada bayi dengan masalah gizi buruk, perkembangan kognitifnya itu juga akan terganggu. Nah, gizi buruk pada bayi dapat dibagi menjadi 3 nih Bu. Yang pertama itu ada kwashiorkor, marasmus, dan juga marasmus kwashiorkor. Kalau kwashiorkor ini adalah kondisi gizi buruk yang disebabkan oleh kurangnya asupan protein. Kalau untuk marasmus itu kekurangan asupan energi. Kalau gabungan marasmus dan kwashiorkor berarti bayinya itu kekurangan asupan protein dan juga energi, seperti itu. Lalu untuk masalah gizi yang keempat itu ada kelebihan gizi atau overweight. Itu ditandai dengan grafik Z-score-nya itu
di atas atau di antara plus 2 SD sampai plus 3 SD atau standar deviasi ya Bu. Jadi contoh lagi untuk misalkan bayi perempuan usia 8 bulan tuh harusnya memiliki 8 kilo, berat badan 8 kilo, tapi ini berat badannya itu 10 sampai 11 kilogram seperti itu. Itu berlebih ya Bu ya. Lalu yang kelima itu ada permasalahan gizi stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Nah, biasa kalau stunting ini yang lebih mudahnya ibaratnya dia ini lebih pendek dari anak seusianya atau kerdil seperti itu. Nah, stuntingnya juga banyak Bu dampaknya bagi anak di masa depan seperti itu. Entah itu IQ-nya yang kurang, lambatnya pertumbuhan otak seperti itu. Nah, yang terakhir untuk permasalahan gizi pada balita itu ada KVA atau kekurangan vitamin A. Nah, untuk pada anak-anak, kekurangan vitamin A ini menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Nah, kalau pada bayi itu dapat beresiko mengalami peningkatan perkembangan penyakit diare dan juga campak. Nah, penanganan KVA ini pada bayi dilakukan dengan pemberian kapsul vitamin A setahun 2 kali pada bulan Februari dan juga bulan Agustus sejak bayi berumur 6 bulan. Kan kalau di posyandu itu pasti kapsulnya tuh ada yang beda warna Ibu ya, ada warna merah sama biru. Nah, kalau untuk yang merah ini dosisnya itu 100.000 IU diberikan pada bayi berumur 6 sampai 11 bulan. Kalau kapsul biru dengan dosis 200.000 IU itu untuk balita berumur 12 sampai 59 bulan. Oke Ibu, jadi untuk sharing hari ini mengenai masalah gizi balita dan juga bayi itu sampai di sini aja. Mungkin jikalau ada pertanyaan bisa langsung chat WA saya aja ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Ibu telah mendengarkan podcast ini. Akhir kata, mohon maaf kalau misalkan saya ada salah. Kan karena mungkin Ibu yang lebih tahu atau lebih expert gitu ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah tadi ya. Oke, jadi akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.